Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5B mata kuliah Pancasila, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret akan mempresentasikan tugas problem based learning yang telah kami kerjakan, yakni LK 1.3. Sebagai pendahuluan, yang pertama kami akan menjelaskan terkait lembar kerja 1.1, yakni penentuan kasus atau isu atau peristiwa. Pada lembar kerja 1.1, kami diminta untuk memilih 3 berita yang bersumber dari internet untuk kemudian dikaitkan dengan materi Pancasila dan Sustainable Development Goals 2030. Adapun kami memilih 3 berita, yakni yang pertama, anak SD di Tasikmalaya meninggal pasca dibuli setubuhi kucing. Yang kedua, pelanggaran kode etik dan HAM oleh Irjen Verdi Sambo atas dugaan pembunuhan anak buahnya. Dan yang ketiga, yakni mahasiswa UB Malang ditangkap Densus 88 dugaan terorisme dan radikalisme. Sebagai pendahuluan selanjutnya, yakni LK 1.2 terkait analisis kasus. Pada lembar kerja 1.2, dari 3 berita yang terpilih sebelumnya, kami diminta untuk menjawab pertanyaan kelompok lain terkait isi berita yang sudah kami pilih. Selanjutnya, yaitu LK 1.3 mengenai solusi masalah. Jadi, setelah dijelaskan mengenai LK 1.1 dan juga LK 1.2, maka untuk LK 1.3 ini kita akan memilih salah satu masalah yang akan dicari solusi dari masalah tersebut. Dan isu yang terpilih yaitu mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang ditangkap Densus 88 atas dugaan terorisme dan radikalisme. Alasan pemilihan masalah tersebut karena masalah ini sangat penting untuk diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan anak muda untuk zaman sekarang sangat rentan sekali akan terpapar adanya radikalisme hingga terorisme. Seperti dalam penjelasan pada berita bahwa mahasiswa UB tersebut menjadi simpatisan dari kelompok ISIS. Bahkan dia juga berperan sebagai penyebar propaganda ISIS lewat media sosialnya. Dan ditambah lagi, beliau juga diduga mengumpulkan dana untuk membantu ISIS di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu nih, bahwasanya kelompok ISIS merupakan kelompok radikal dan juga teroris yang mengatasnamakan sebuah agama. Namun, nyatanya sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Seringkali kita temui bahwa anak muda menjadi sasaran mereka. Hal tersebut ya dikarenakan anak muda seperti mahasiswa ini yang masih mencari jati dirinya, sehingga akan sangat mudah sekali untuk dikelabuhi dengan kata-kata tipuan seperti jihad. Dan terlebih lagi apabila mahasiswa tersebut jauh dari jangkauan maupun pengawasan orang tua. Maka dari itu, masalah ini sangat penting untuk dibahas dan juga diselesaikan dengan segera. Karena perkembangan internet yang sudah besar, di mana isi konten yang mengandung unsur radikalisme maupun terorisme, ini sangat mudah untuk masuk dalam kalangan mahasiswa. Padahal yang kita tahu nih, bahwasanya mahasiswa merupakan bibit bangsa sekaligus generasi bangsa yang harus kita jaga dari paham-paham seperti itu. Supaya kelak untuk kedepannya mahasiswa bisa menjunjung tinggi adanya ideologi Pancasila dan mengamalkannya dalam setiap kehidupan sehari-hari. Berdasarkan isu atau masalah yang telah kami pilih, kami menawarkan beberapa solusi dengan adanya kasus tersebut, yaitu yang pertama, pihak kampus dapat mengadakan sebuah kegiatan atau aktivitas secara berkala dengan tujuan memberikan pemahaman dan juga meningkatkan pengetahuan mahasiswa bahwa terorisme dan radikalisme itu bertentangan dengan hukum dan juga nilai-nilai integritas Pancasila. Yang kedua, pihak kampus juga bisa bekerja sama dengan BPNT dalam memitigasi kemungkinan adanya terorisme dan juga radikalisme di lingkungan kampus. Yang selanjutnya, kita bisa memperbanyak kegiatan keorganisasian di lingkungan kampus dengan tujuan untuk mendukung aksi perdamaian dunia. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan sosialisasi agar mahasiswa memiliki kesadaran yang penuh dan juga pengetahuan
dalam memilih pertemanan atau memilih kelompok mereka. Selain itu, kami juga melakukan wawancara bersama dengan 2 mahasiswa Universitas Brawijaya untuk menanyai pendapat mereka terkait dengan masalah terorisme dan radikalisme yang menyerang universitas mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya, mereka berpendapat bahwa sebaiknya kita harus lebih waspada dan juga pandai dalam memilih teman. Selain itu, kita juga jangan mudah untuk terbawa arus dari paham-paham yang baru saja kita dengar. Dan juga dalam mempelajari ilmu agama, hendaklah kita lakukan bersama dengan guru atau ahli yang tepat dan juga tidak sembarangan. Sedangkan untuk mahasiswa Universitas Brawijaya lainnya, mereka memberikan solusi untuk membentengi diri sendiri dari hal-hal yang berbau dengan terorisme dan juga radikalisme. Selain itu, kita juga jangan mudah untuk percaya terhadap orang yang baru saja kita kenal, dan juga jangan langsung mau apabila diajak ikut komunitas yang belum jelas tujuannya. Dan juga kita harus pandai dalam memilih orang-orang yang akan menjadi teman kita. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop terorisme dan radikalisme.